Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami kali ini. Proyek yang kami kembangkan bernama aplikasi Toko Bangunan dari kelompok 2. Untuk manajer proyeknya bernama Bapak Atayla S. Komengkom, dan untuk anggota kelompoknya saya sendiri sebagai ketua. Terus ada S. Gultom, selanjutnya ada Aditya Rian Wardana, selanjutnya lagi ada Omega Clarissa. Dan untuk pembagian tugasnya sendiri, saya sebagai ketua yaitu membuat diagram basis data sebagai dan juga front end dan back end, serta membuat wireframe. Dan untuk Agnes Gultom yaitu membuat logo, menyusun KF dan KNF, membuat PPT dan menyusun laporan sebagai back end. Dan untuk Omega Clarissa yaitu membuat peta pengguna, memantau kinerja kelompok, dan juga membantu mengurus revisi dokumen. Dan untuk Aditya Rian Wardana membuat mockup, membuat use case diagram, membuat struktur diagram, dan mengembangkan aplikasi. Oke, aplikasi yang kami kembangkan bernama Olarisel. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk membantu pemilik toko bangunan dalam mencatat transaksi. Menggunakan VSCode, Paragon, dan juga SMPP. Untuk bahasa pemrogramannya kami menggunakan Python, PHP, dan juga HTML. Untuk front-end-nya kami menggunakan Laravel, dan untuk back-end-nya kami menggunakan Django sebagai testing API. Di sini ada use case diagram di mana ini menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem serta peran pengguna dalam sistem. Next ada struktur diagram, di mana ini menggambarkan hubungan antara halaman dengan sistem. Kami mempunyai dua halaman, yaitu kasir dan juga gudang, di mana kasir ini memfokuskan pada sistem transaksi, seperti input produk, payment method, ada detail diskon dan juga harga, serta identitas dari customer. Sedangkan di gudang itu berfokuskan pada manajemen stok, seperti transfer stok, ada stock report, dan juga expenses atau pengeluaran, serta bisa ekspor ke Excel juga. Kemudian ada diagram basis data yang menggambarkan objek yang nantinya akan membentuk struktur basis data, seperti ada table dan juga kolomnya. Kemudian mereka terhubung dan juga mempunyai primary key, terhubung dengan satu dengan yang lainnya, seperti produk, di mana primary key-nya ada ID produk yang ditandai dengan underline atau garis bawah, seperti ada di dalam produk ini ada nama produk, ada harga produk, dan juga stok produk. Di dalam database-nya ini ada produk, ada staff, ada gudang, ada admin, ada customer, yang dimana mereka berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian ada kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional ada autentifikasi pengguna, di mana admin dan juga user dapat mendaftar menggunakan email dan juga password mereka. Kemudian ada manajemen pengguna, di mana admin dan juga staff memiliki peran yang berbeda-beda, seperti admin dapat melakukan pemesanan barang ke supplier, kemudian admin juga bertanggung jawab untuk mengelola stok barang dan juga ketersediaan produk. Sedangkan staff hanya memiliki akses ke fitur seperti transaksi, melihat sisa stok produk. Kemudian ada manajemen produk dan juga stok, di mana ini mencakup atau mencatat stok-stok produk yang ada di dalam gudang. Kemudian ada transaksi penjualan, di mana di sini kita bisa memilih metode pembayaran, terus transaksi penjualan di dalam sistem. Kemudian ada laporan dan juga rekapitulasi. Di sini kita sistem akan menghasilkan laporan dan rekapitulasi penjualan dalam bentuk PDF ataupun Excel. Next, untuk kebutuhan non-fungsional sistem, yang pertama ada keamanan sistem, di mana sistem ini harus memiliki keamanan yang melindungi seperti data pengguna, transaksi, dan juga stok barang. Kemudian yang kedua ada kinerja dan juga responsivitas, di mana sistem harus dapat bekerja tanpa ada nge-lag ataupun gangguan, baik yang terjadi di komputer ataupun perangkat mobile lainnya. Kemudian ada kompatibilitas perangkat, di mana sistem ini harus dapat berjalan di berbagai perangkat seperti komputer, laptop, handphone, dan juga tablet. Kemudian ada usability atau kemudahan pengguna, di mana semua UI UX-nya ini harus dirancang sesederhana mungkin dan juga mudah dipahami oleh pengguna, terutama pada staf kasir. Kemudian ada ketersediaan dan juga keadilan atau availability and reliability, di mana sistem ini harus memiliki uptime yang tinggi agar pengguna dapat menggunakannya kapan saja tanpa ada gangguan. Dan jika ada gangguan ataupun error, ada mekanisme pemulihan dan backup data untuk menghindari kehilangan informasi penting. Oke, saya Omega Clarissa Manela di sini sebagai anggota. Saya akan melanjutkan presentasi ini dari logo, di mana logo kami ada 8. Yang pertama branding, menentukan nama aplikasi. Dari logo, referensi aplikasi dan fungsi dari aplikasi, serta melakukan riset aplikasi pembanding. Yang kedua, membuat draft RPP yang akan digunakan untuk proyek aplikasi, yang akan dibuat dimulai dari latar belakang, use case diagram, tentang isu, serta estimasi waktu pengerjaan. Yang ketiga, membuat RPP final yang telah direvisi oleh pihak Manpro dari bagian kebutuhan use case diagram dan juga estimasi waktu. Yang keempat, membuat tampilan mockup berdasarkan wireframe yang telah dibuat pada RPP. Yang kelima, implementasi, membuat front-end dengan Laravel yang akan dibuat dimulai dari bagian dashboard view yang akan digunakan. Yang keenam,
membangun API yang akan digunakan dalam proyek aplikasi toko bangunan kami. Yang ketujuh, mengetes API yang menggunakan Postman agar terlihat apakah API berjalan atau tidak di Django. Yang ke-8, menyusun draft laporan ATS, membuat PowerPoint, membuat video presentasi, mengisi logbook, serta Kanban atau laporan yang dibutuhkan untuk ATS. Next. Backlog. Di sini backlog kami ada 15. Yang pertama, perencanaan menyusun RPP. Yang kedua, desain, membuat nama aplikasi yang akan digunakan, yang akan dikerjakan. Yang ketiga, membuat logo dari aplikasi. Yang keempat, membuat tampilan wireframe. Kelima, membuat tampilan use case diagram. Keenam, membuat RPP kendala dihadapi, tantangan isu atau capaian pembelajaran. Ketujuh, menyusun draft RPP tentang estimasi waktu pengerjaan. Yang ke-8, merevisi RPP terkait kekurangan RPP sesuai dengan arahan dari Mapro. Yang 9, membuat tampilan mockup yang akan digunakan untuk toko bangunan terdiri dari 2 tampilan, yaitu kasir dan gudang. 9 dan 10, membuat tampilan login. 12, membuat tampilan dashboard kasir. Yang ke-13, membuat bagian menu pada dashboard yang menuju ke beberapa data. Yang ke-14, membuat backend dengan Django, di mana membuat backend dengan Django sehingga database bisa diakses secara tidak langsung. Yang terakhir, 15, membuat laporan presentasi, di mana membuat laporan, menyusun file presentasi, membuat video presentasi, serta dokumen yang diperlukan untuk ATS. Next. Kendala dalam proyek. Pengetahuan yang masih sedikit dalam memasuki dunia API, komunikasi yang terhambat dikarenakan perbedaan shift kerja, penyesuaian backend yang berbeda dibandingkan semester sebelumnya, tampilan yang masih belum sederhana atau masih dibilang kurang, dan laporan atau rekapitulasi. Baiklah, untuk solusi yang akan dilakukan, yang pertama adalah melakukan riset mandiri dan diskusi kelompok secara rutin, dan kedua adalah membuat jadwal kerja kelompok yang fleksibel, yang ketiga melakukan mapping ulang struktur backend dan memahami perubahannya, yang keempat adalah melakukan uji tampilan di berbagai halaman menu aplikasi pada berbagai perangkat, yang kelima adalah membuat laporan yang lebih rapi dan mudah dipahami. Dan untuk rencana tahap selanjutnya adalah penyempurnaan tampilan dan optimalisasi data dan tampilan, integrasi API dengan database, dan pengujian dan debugging. Dan inilah tampilan mockup kami yang proyek kami kali ini, dan ini adalah tampilan desain proyek kami. Dan kami akan berusaha untuk memperbaikinya lagi. Dan ini untuk tampilan desain database-nya. Dan yang terakhir adalah dokumentasi kami untuk sebagai kerja kelompoknya kami. Oke.